Saudari-saudaraku yang terkasih, kedua ragi ini tentunya tidak baik ada dalam hidup beriman dan bermasyarakat kita. Orang memuliakan Tuhan datang dari hati yang jujur dan tulus ikhlas, bukan untuk memamerkan dirinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 15 Februari, Pekan Biasa yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, kami telah menerima sabda kebenaran, yaitu Yesus Putra Manusia. Bukalah mata hati dan budi kami dalam pergaulan dengan Dikau, agar dapat mengenal Engkau lebih dalam. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, nasihat utama dalam sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Apa yang dimaksud dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes? Para rasul menangkap ragi dalam kaitannya dengan roti. Sementara Yesus memaksudkan ragi sebagai pengaruh. Ragi Herodes, ragi orang Farisi berarti pengaruh orang Farisi, pengaruh Herodes. Ragi orang Farisi kiranya dimaksudkan Yesus adalah pengaruh untuk selalu memandang orang lain sebagai orang yang berdosa dan melakukan ibadat keagamaannya supaya dilihat oleh orang atau pamer. Sedangkan ragi Herodes yang dimaksudkan adalah sebagai penguasa yang bertindak dengan tangan besi, sewenang-wenang. Dia mengambil istri saudaranya Filipus
dan membunuh Yohanes Pembaptis. Saudari-saudaraku yang terkasih, kedua ragi ini tentunya tidak baik ada dalam hidup beriman dan bermasyarakat kita. Orang memuliakan Tuhan datang dari hati yang jujur dan tulus ikhlas, bukan untuk memamerkan dirinya. Inilah yang disebut ragi orang Farisi. Demikian pun di dalam hidup bermasyarakat. Orang harus rendah hati dan bertindak adil dan benar. Ragi Herodes. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini kita dapat belajar untuk tidak terjebak dalam praktek keagamaan yang palsu. Kita memuliakan Tuhan karena Dia layak dimuliakan, dan bukan karena ingin kita pamer diri agar dilihat orang lain sebagai orang yang saleh, orang yang suci. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, kita mempraktekkan keadilan, kebenaran sebagai nilai-nilai pergaulan sosial yang dapat membuat masyarakat hidup tentram, damai, dan sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka marilah apa yang dinasihatkan Tuhan Yesus dalam sabdanya hari ini sungguh-sungguh kita pahami dan kita laksanakan. Karena Tuhan Yesus begitu keras menyampaikan kepada para muridnya, belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian punya telinga, tidakkah kalian mendengar? Kalian punya mata, tidakkah kalian melihat? Masihkah kalian belum mengerti? Semoga pertanyaan-pertanyaan Yesus ini menjadi inspirasi dan menjadi refleksi untuk kita semua. Sehingga kita sungguh-sungguh mampu untuk menangkap dan memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita akan menang. Jangan bimbang. Laksanakan karya nyata. Jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita akan menang. Jangan bimbang. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.